Shalom Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Daniel dan saya adalah host buat Bapak Ibu Saudara buat hari ini. Senang banget saya lihat Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini kita boleh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan karena atas seizin Tuhan kita boleh sehat dan boleh sama-sama beribadah di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Saya penasaran apakah ada buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya mungkin baru pertama kali hadir ada? Ya. Ada, 1, 2, ada yang di tengah, ada yang di sebelah kanan saya. Silakan, shalom Ibu, shalom. Ada lagi mungkin yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Seujung kanan, ya shalom Kak, shalom. Ya, yang sebelah kiri kanannya boleh kasih salam juga, boleh berkenalan, ya shalom. Sekali lagi selamat datang di rumah Tuhan, Jesus Center Cijantung. Kiranya boleh terus beribadah di tempat kami ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian saya juga akan ada di Connect Lounge di belakang setelah ibadah. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang ingin bertanya seputaran gereja, yang ingin didoakan bisa ketemu saya di Connect Lounge setelah ibadah. Kemudian sebelum kita memulai ibadah kita izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama terkait Sunday Service di tempat ini atau jadwal ibadah. Jadi jadwal ibadah di tempat ini Bapak Ibu Saudara ada 3 kali. Yang pertama itu ada di jam 9 pagi. Kemudian yang kedua itu ada di jam 11 siang yang akan disertai oleh ibadah Sunday School. Kemudian yang ketiga yang terakhir ada di jam 1 siang yang juga akan disertai dengan ibadah Sunday School. Kita mau sama-sama nyatakan iman kita kepercayaan kita kepada Tuhan. Oke? 3, 2, 1. Aku percaya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Aku menyiapkan hati dan jiwaku untuk memuji Tuhan. Aku siap menerima benih firman Tuhan hari ini yang akan mengubah hidupku. Aku terima berkat, kemurahan, dan pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara. Amin. Shalom JCC. Kita pagi hari ini mau sama-sama serukan namanya di tempat ini. Amin.
campur tangan kuasamu, cintamu setia. Kau sungguh setia, Setia dan cintamu setia.
Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Mungkin setiap daripada kami Tuhan datang ke tempat ini membawa setiap pergumulan. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan Yesus, Engkaulah sang penulis hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan yang sanggup mengubah hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah yang sanggup mengubah ratap kami menjadi tarian Tuhan. Bahkan hanya Engkau ya Tuhan yang sanggup merubah ratapan kami menjadi sorak-sorai kemenangan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menulis setiap pergumulan, setiap harapan, setiap cita-cita Bapak Ibu Saudara ke dalam sebuah kertas. Dan kemudian memasukkannya ke dalam praying box yang saat ini ada di depan kita semua. Kita mau mengangkat sama-sama pergumulan kita. Dan sama-sama kita mau doakan di rumah Tuhan. Karena kita percaya di rumah Tuhan sungguh masih ada jawaban. Ada amin. So siang hari ini kita mau mengangkat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami punya Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Kami punya Allah yang begitu baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bahkan jauh sebelum kami dilahirkan Tuhan Yesus, Engkau sudah merancangkan hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap pergumulan daripada setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk ekonomi dari setiap jemaat di tempat ini. Kiranya promosi demi promosi Tuhan Kau berikan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kau juga memberikan karir yang baik Tuhan Yesus untuk setiap kepala keluarga di tempat ini yang saat ini sedang merintis bisnis. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan keberanian Tuhan Yesus untuk kami mau memulai sesuatunya dengan baik ya Tuhan. Yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan, kami berdoa ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan, yang saat ini sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus boleh sembuh Tuhan Yesus. Sel-sel yang baru Tuhan kirimkan Tuhan Yesus, yang saat ini mungkin sedang pengapuran. Perlahan Tuhan Yesus kami percaya Tuhan boleh sembuhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami Tuhan. Kami mau mengangkat keluarga kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami enggak sanggup Tuhan Yesus memanage keluarga kami tanpa Engkau Tuhan. Berjalanlah Engkau di depan kami Tuhan Yesus kepada setiap keluarga Tuhan. Engkau boleh menggandeng tangan setiap keluarga Tuhan oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Untuk setiap anak muda di tempat ini kami berdoa hikmat Tuhan turun. Dan ketika mereka masuk ke ruang kelasnya Tuhan, mereka menjadi pembeda ya Tuhan Yesus. Yang saat ini sedang membuat tesis untuk skripsinya Tuhan. Hikmat Tuhan turun dan mereka boleh lulus tepat waktunya Tuhan Yesus. Dan demikianlah doa pergumulan kami ini Tuhan Yesus. Kami mau tutup doa pergumulan kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari sama-sama kita katakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. Senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semuanya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Michael. Kalau ada yang belum kenal, saya aktif di volunteer di gereja ini sejak dari belum lahir kali ya, papa mama udah di sini. Terus aktif kembali di kepemudaan, jadi memimpin anak-anak muda di JCC Youth. Sabtu ini ada ibadah kan ya? Teman-teman Youth bisa hadir di Sabtu ini. Dan puji Tuhan, saya sudah memiliki 3 orang anak. Rafael umur 4 tahun yang pertama, yang kedua Joen umur 2 tahun, dan yang ketiga namanya Selin baru 6 bulan. Dan puji Tuhan semakin banyak anak, semakin banyak apa Bapak Ibu? Banyak repot. Jadi repot banget kalau punya 3 anak yang masih kecil-kecil gitu. Saking repotnya kalau misalnya beli popok Pampers, itu
Kalau dulu awal-awal cuma ukurannya S gitu ya. Kalau sekarang enggak, semua ukuran dibeli. S, M, L sama double XL dibeli semua. Dan kalau kemana-mana sekarang repot karena ada 3 orang anak. Kalau dulu cuma bawa 1 termos air panas gitu ya. Sekarang udah bawa 3 termos air panas. Saya pikir ini mobil apa warteg bahari gitu ya. Sampai termos 3 gitu. Dan juga kalau lagi sakit nih, sekarang lagi sakit nih mereka. Kalau sakit itu ya nanti yang satu sakit flu, batuk, terus nularin. Giliran aja gitu dalam satu rumah. Ganti-gantian, itu repot banget kalau udah sakit. Dan kalau kasih makan tuh mesti satu-satu gitu. Saya lagi cari-cari, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu gak? Ada gak sih kayak pil gitu, makanan langsung dimakan gitu. Biar simple, dikasih minum, jadi gak usah kasih satu-satu. Dan oke, mungkin beberapa bulan ini kita udah belajar mengenai setia dalam perkara kecil. Pastor Albert sudah beberapa minggu menyampaikan ini mulai dari judul kalau misalnya Bapak Ibu lihat di YouTube, ada judulnya Tuhan dari yang kecil. Kemudian juga ada lagi dari mukjizat dari hal yang kecil. Di YouTube yang ada di Jesus Center Church. Pagi hari ini saya akan sharing mengenai setia dalam perkara kecil. Bagi yang suka judul khotbah, saya kasih judul Start Small, Start Now. Seringkali kita memiliki pemikiran bahwa untuk menyelesaikan perkara yang besar, masalah yang besar, dan juga persoalan yang besar, kita membutuhkan jawaban yang besar. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar juga untuk mengatasi masalah tersebut. Seringkali kita berpikir ketika kita memiliki perkara keuangan yang lagi sulit, yang besar, kita pikir untuk menyelesaikannya kita butuh uang yang lebih banyak, modal yang lebih banyak untuk menyelesaikan masalah keuangan tersebut. Seringkali kita berpikir kalau kita diperhadapkan dengan perkara bisnis, pekerjaan, proyek lagi sepi, sesuatu yang besar yang harus kita hadapi dalam bisnis. Seringkali kita berpikir kita butuh koneksi ke orang-orang yang lebih besar lagi, orang-orang pembesar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demikian juga dalam hubungan juga. Seringkali kita berpikir kalau masalah hubungan, baik yang suami istri, orang tua dengan anak, dengan pacar, seringkali kita butuh jawaban doa yang besar juga untuk mengatasi hubungan tersebut. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa yang dapat membuka pintu yang besar itu hanya membutuhkan satu mata kunci yang kecil. Membuka pintu yang besar itu hanya membutuhkan apa? Satu mata kunci yang kecil untuk membuka pintu yang besar. Daud yang kecil, gimana saya tahu Daud itu orang yang kecil? Karena ketika dia disuruh memakai baju jiranya Saul, itu kebesaran. Maka saya tahu bahwa Daud itu kecil. Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang besar, raksasa, hanya menggunakan batu umban yang kecil. Musa hanya membutuhkan tongkat yang lebih kecil daripada Laut Merah untuk membelah Laut Merah itu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes seringkali menggunakan hal-hal yang kecil. Seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sederhana. Perumpamaan apa coba yang paling sederhana? Garam dan terang dunia. Coba tuh, kurang sederhana gimana? Garam dan terang dunia, garam. Perumpamaan anak yang hilang, hal sederhana. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan gadis bijaksana dan gadis bodoh. Seringkali perumpamaan-perumpamaan yang digunakan adalah hal-hal yang kecil dan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Dia gak pernah pakai perumpamaan, pakai istilah-istilah astronomi gitu, perbintangan. Dia juga gak pernah pakai perumpamaan-perumpamaan yang bikin rumit gitu, aljabar, algoritma gitu ya, kayak programming. Gak pernah pakai matematika juga, dia selalu pakai hal-hal yang sederhana. Hal-hal apa? Yang kecil. Ingat, untuk membuka pintu itu, untuk membuka pintu yang besar, kita membutuhkan kunci yang kecil. Biarlah pagi hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang kecil. Setia dalam perkara kecil dan bagaimana kita bisa setia dalam melakukan perkara-perkara yang kecil. Karena dari yang kecil ini bisa menjadi pembeda. Dari sisi hasilnya, nanti kita belajar. Nah sekarang kita mau buka dalam Markus 6 ayat 38 sampai 44.
Izinkan saya bacakan Markus 6 ayat 38 sampai 44. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Jadi ini perikop mengenai Tuhan Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Jadi dibikin kelompok tuh, ada yang kelompoknya 100 orang, ada yang kelompoknya 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan itu ada 5.000 orang laki-laki. Dari perikop ini kita bisa belajar bahwa murid-muridnya sedang diperhadapkan dengan masalah yang besar. Karena dengan keterbatasan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus perintah langsung untuk memberikan makan kepada 5.000 orang. Suatu masalah yang besar. Karena gak cukup resource-nya, gak cukup ikan dan rotinya. Tuhan Yesus memberikan perintah kemudian untuk berkelompok-kelompok. Jadi setelah dia kasih perintah untuk kasih makan, suruh berkelompok-kelompok. Ada yang satu kelompok 100 orang, ada yang satu kelompok isinya 50 orang. Nah pertanyaannya gini Bapak Ibu, kalau kita pelajari firman Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk duduk berkelompok-kelompok? Kenapa nggak biarin aja 5.000 orang itu duduk random aja gitu ya, secara bebas 5.000 gitu. Kenapa Tuhan Yesus suruh duduk berkelompok-kelompok? Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang besar itu, masalah yang besar itu, tidak perlu mempunyai kekuatan yang besar juga, tidak perlu mempunyai jawaban yang besar juga untuk mengatasinya. Tuhan Yesus ngajarin kayak gini. Tadi murid-muridnya di awal diperhadapkan dengan memberi makan 5.000 orang. Namun kemudian Tuhan Yesus kasih perintah, suruh deh orang-orang yang 5.000 orang itu untuk duduk secara berkelompok. Ada yang 25, ada yang 100 orang, ada yang 50 orang. Katakanlah yang satu kelompok itu yang terdiri dari satu orang itu ada 25 kelompok. Dan satu kelompok 50 orang itu ada 50 kelompok. Sehingga jika di total itu jumlahnya 5.000 orang. Sehingga kalau dihitung jumlah kelompoknya ada berapa? 75. Dengan seketika murid-muridnya itu udah tidak lagi diperhadapkan dengan sesuatu yang besar di angka 5.000. Dengan seketika setelah dikelompokkan, dikecilkan, disederhanakan, anak-anak muridnya ini hanya diperhadapkan dengan angka 75. Kenapa Tuhan Yesus ngajarin untuk menyederhanakan masalah? Karena sesuatu yang kecil, sesuatu yang lebih sederhana itu manageable. Lebih mudah untuk diatur. Amin, Ibu. Sesuatu yang rumit, sesuatu yang besar, jika disederhanakan menjadi turunan yang lebih kecil, Tuhan Yesus bilang apa? Tolong kelompok-kelompokkan menjadi 75, menjadi sesuatu ukuran yang lebih kecil. Sehingga murid-muridnya Tuhan Yesus dengan seketika imannya semakin kuat. Wah ini 75 hal yang mudah bagi kita. Kita tidak lagi diperhadapkan dengan angka 5.000. Mengecilkan bukan berarti menyepelekan masalah, bukan. Tuhan Yesus mengajarkan mengkelompokkan, menyederhanakan masalah sehingga masalah yang kita hadapi bisa manageable. Sehingga kita punya iman yang bertumbuh, wah ini sepertinya bisa dijalankan ke depannya. Saya mau kasih sharing satu cerita, ini kejadian benar. Jadi seminggu yang lalu saya ada dinas keluar kota. Dari rumah ke bandara saya pakai layanan jasa taksi online. Taksi online-nya warna hijau. Bisa tebak apa? Enggak, dua-duanya warna hijau kan yang ada. Nah saya pakai taksi online, saya nggak mau endorse mereknya. Nah, dalam perjalanan si supir taksi online ini cerita bahwa awal-awal dia menjadi supir taksi online itu berat sekali. Dia diperhadapkan dengan masalah biaya bensin, dia pakai pertalite yang mahal. Dan juga persaingan antara supir juga semakin ketat. Sudah banyak dan juga nggak sebanding antara jarak tempuh waktu dengan jarak harganya.
Jadi waktunya 1 jam tapi dia dapat penghasilan sedikit karena terlalu macet jalanan. Dia diperhadapkan dengan masalah seperti itu. Bahkan seringkali dia pulang harus tekor. Harus tekor, gak bawa duit, malah harus keluar duit buat bayar pertalite-nya dia. Sehari dia mesti bayar, waktu itu cerita 260.000 sehari untuk pertalite. Namun ada yang menarik dari cerita ini Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua. Dia itu menurut saya punya pemikiran yang lain daripada supir-supir taksi lainnya. Pada saat cerita dia bilang, dianya tuh awalnya pengen punya mobil listrik. Saya pikir mobil listrik kan 600 juta, sekitar 600 juta lah mobil listrik yang Ioniq 5. Nggak mungkin seorang supir taksi online untuk bisa beli itu. Dan dia jawab, iya Pak, itu memang nggak mungkin untuk bisa beli taksi online, untuk beli mobil listrik. Namun singkat ceritanya dia research, selain mobil listrik apalagi yang bisa menghemat BBM-nya dia. Dia research, dia tanya ke komunitas bajai, pengguna BBG, bahan bakar gas. Ternyata ada converter yang bisa digunakan untuk dipakai di mobil. Jadi singkat ceritanya dia mengkonversi mobil online-nya dia menjadi bahan bakar gas. Kemudian dia lihat, di saat dia nggak mampu untuk beli mobil listrik, ada cara lain, dia menyederhanakan masalahnya, dia masuk ke komunitas untuk cari solusi lain dan dapatlah dia menggantikan BBG Pertalite tersebut dengan gas. Yang tadinya dia diperhadapkan untuk beli 600 juta untuk menghemat BBM untuk ganti mobil listrik, dia nggak perlu ganti itu. Dia hanya butuh beberapa dana saja untuk mengkonversi BBM menjadi gas. Sehingga jadi lebih mudah untuk dia cicil dalam kehidupan seharinya. Dari harga 260.000 sehari Pertalite, itu bisa hanya dia bayar untuk BBG aja 100.000. Coba lihat Bapak Ibu, hampir setengahnya dia memecahkan masalah itu. Dia nggak butuh mobil listrik lagi, dia hanya butuh konversi dari bensin ke BBG. Poinnya apa sih Bapak Ibu? Poinnya yang tadi, masalah yang besar gak perlu harus diselesaikan dengan modal yang besar juga. Kesulitan yang kita hadapi seringkali masalahnya itu datang dari sesuatu yang lebih sederhana. Ini saya sengaja foto Bapak Ibu. Jadi waktu pas saya turun, Papa saya mau foto. Emang bener Pak pakai BBG. Ternyata di bagasi belakangnya dibuka, itu belakang tabung itu Bu. Tapi bukan tabung 12 kilo ya, itu mau kompor gas buat masak, tapi ini khusus untuk mobil. Jadi dia pasang untuk bahan bakar gas. 50%-nya dia bisa nabung. Jadi dari 250.000 menjadi 100.000. Banyak perkara yang besar diselesaikan dengan perkara yang lebih sederhana dan lebih kecil. Kita buka dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita baca sama-sama kali ya. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan sebenarnya pertanyaannya, bagaimana sih cara kita setia melakukan dan menyelesaikan perkara kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Terkadang kita nggak sadar mengabaikan perkara-perkara yang kecil itu untuk berlalu. Terkadang kita nggak sadar Tuhan udah kasih sesuatu di tangan kita, cuman kadang-kadang kita ngambek. Kecil banget, gue mimpinya besar, saya mimpinya besar, kenapa Tuhan kasih ini? Saya mimpinya mau masuk kedokteran, kenapa Tuhan kasih masuk IPS? Saya mau punya proyek yang besar, tapi kenapa Tuhan kasih cuman bantuin orang di toko tertentu. Saya pengen punya pasangan yang lebih bagus, tapi kenapa Tuhan kasih yang kayak gini? Tapi ntar dulu, Tuhan bilang apa? Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Jangan-jangan yang kecil di tangan kita tadi, itu akan membawa kita masuk menuju perkara-perkara yang besar. Jangan-jangan kalau kita belum pernah mendapatkan perkara yang besar, belum mendapatkan berkat yang besar, belum mendapatkan tuah yang besar, jangan-jangan kita juga belum setia dalam hal-hal yang kecil. Makanya yang besar itu belum pernah datang ke dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita setia melakukan dan menyelesaikan perkara kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita?
Mari kita pelajari dalam kisah orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin dari sebagian kita belum menyadari bahwa Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat menyembuhkan orang buta lebih dari 1 kali. Bisa tebak ada berapa kali menyembuhkan orang buta? 2 kali? No, dia menyembuhkan orang buta 3 kali. Di 3 peristiwa yang berbeda dan 3 orang yang berbeda juga. Kita lihat untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita belajar dari kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dari 3 kisah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang pertama di Betsaida. Nanti Bapak Ibu bisa cari di rumah untuk pelajari kembali orang buta di Betsaida. Kemudian juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Jericho. Ini orang yang berbeda lagi. Dan juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Siloam. Sorry, itu ada typo. Di Siloam. 3 peristiwa, 3 cara yang berbeda untuk menyembuhkan, 3 hasil yang berbeda juga yang dihasilkan dari 3 cara tadi untuk menyembuhkan orang-orang buta ini. Nah, kita mau belajar satu-satu. Kita belajar dari Tuhan Yesus menyembuhkan orang di Betsaida, orang buta di Betsaida. Dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Capek juga ya baca. Sebentar. Markus 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Perhatikan Bapak Ibu, di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Jadi di situ ada orang nih membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya menjamah dia. Lalu Yesus memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu meludahi orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Kemudian ayat selanjutnya, orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Kayaknya masih samar gitu ya, belum sepenuhnya pulih. Kemudian Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang tua itu. Jadi seolah-olah kayak kurang ampuh gitu ya. Yang pertama pas diludahin, masih samar-samar. Akhirnya dia pakai tangan. Pas dipakai tangan, Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida. Kita maju lagi ke peristiwa yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Jericho. Banyak banget lagi ayatnya, saya bacain lagi ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jericho. Dan ketika Yesus keluar dari Jericho bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Perhatikan Bapak Ibu, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Dan ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, perhatikan, melihatlah ia orang buta yang di Jericho. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kita baca dulu aja. Ini adalah orang buta yang kedua yang disembuhkan di Jericho oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga. Masih banyak ayatnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Ini adalah orang buta yang disembuhkan di Siloam. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Lompat aja ya, capek. Ayat yang ke-7. Dan berkata kepadanya, "Pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Bisa kepikir gak Bapak Ibu, orang buta nih ngobrol sama Tuhan Yesus terus untuk disembuhkannya, "Lu pergi ke Siloam." Kan dia buta ya,
Siapa yang nuntun gitu maksudnya. Dari perjalanan dia ngomong Tuhan Yesus sampai ke kolam Siloamnya gitu. Tapi herannya ini orang buta mau gitu. Untuk disuruh Tuhan Yesus, udah mandi ke kolam Siloam. Akhirnya orang buta ini mandi ke kolam Siloam, membasuh dirinya. Dan perhatikan ayat yang terakhir, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Dari 3 peristiwa yang tadi kita baca, udah nangkap Bapak Ibu perbedaannya. Perbedaannya adalah di hasilnya. Kalau yang pertama tadi, orang buta di Betsaida, setelah diludahin masih belum sembuh, masih kelihatan samar-samar kayak pohon-pohon. Akhirnya Tuhan Yesus pakai tangannya gitu ya. Apa Tuhan Yesus kurang sakti kali ya? Kayaknya enggak. Pasti ada sesuatu yang Alkitab catat kenapa mesti berbeda caranya dan hasilnya mesti berbeda antara 3 orang buta ini. Padahal sama-sama 3 orang buta, sama-sama Tuhan Yesus, dan pastinya Tuhan Yesus enggak berkurang kadar kesaktiannya gitu ya. Pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada umatnya, khususnya di JCC Cijantung. Kenapa uhui? Oke, poinnya gini orang Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Yang di Betsaida. Yang di Betsaida itu sebenarnya dia tuh punya iman. Dia percaya Yesus bisa menyembuhkan. Cuman sayangnya imannya itu enggak men-trigger dia untuk bertindak. Hanya percaya aja. Makanya ditulis di dalam Alkitab ini gini. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Berarti kan dia pasif. Ada orang lain yang bawa orang buta ini kepada Yesus. Beda dengan orang yang buta yang di Jeriko. Di Jeriko bilang begini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ayat yang ke-7, mulailah ia berseru. Nggak usah disuruh orang. Orang yang di Jeriko ini langsung teriak-teriak. Teriak-teriaknya apa? Berseru, Yesus anak Daud, kasihanlah aku. Yang di Jeriko ini dia punya iman, percaya kepada Yesus, dan dia bertindak. Makanya hasilnya kalau kita lihat antara yang Jeriko dan yang di Betsaida itu berbeda. Yang di Betsaida harus 2 kali. Udah diludahin, dikucek-kucek lagi matanya gitu. Baru bisa melek seutuhnya. Sedangkan yang di Jeriko, ini cuma 1 kali doang bersabda. Pada saat itu juga melihatlah ia. Dia langsung sembuh. Apalagi yang di Siloam, ini aktif banget. Lagi keadaan buta, Tuhan Yesus langsung suruh dia. Udah lo pergi, basuh diri lo ke Siloam. Jalan dia orang butanya. Walaupun dalam keadaan buta mungkin ngeraba-ngeraba gitu. Dan lihat hasilnya. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Orang buta di Betsaida memiliki iman. Percaya kepada Yesus bahwa masa depan dia penuh pengharapan. Gue akan bisa punya pasangan yang lebih baik. Gue punya kuliah yang lebih baik, punya bisnis yang lebih baik. Cuman sekedar iman percaya aja. Firman Tuhan bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Makanya orang Betsaida, mukjizat kesembuhannya hasilnya itu bertahap. Ini kayak gambaran kita gak sih Bapak Ibu? Kita sering kali percaya kepada Tuhan Yesus, mengaminkan setiap janji firman Tuhan setiap bangun pagi gitu. Tapi terkadang ketika menghadapi kehidupan, ketika berjalan, kita tuh pasif banget. Cuma bilang, ya saya percaya Tuhan Yesus akan berkati kita, Tuhan Yesus akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak turun. Tapi dalam setiap kehidupan kita santai banget. Nggak ada tindakannya gitu, guncang-guncang kaki gitu. Kalau orang Cijantung bilang diem-diem baik gitu ya, diem-diem aja gitu. Dan hasilnya akan beda antara orang yang beriman dan bertindak dengan orang yang beriman tanpa bertindak. Kalau hari-hari ini kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan hasilnya nggak maksimal, apa yang dikerjakan setengah jalan, apa yang dikerjakan jangan-jangan belum dibayar sama supplier atau sama buyer, jangan-jangan kita punya iman yang belum bertindak. Masih setengah-setengah mengerjakan sesuatu, masih nunggu orang lain untuk nganter kita untuk mengerjakan sesuatu seperti orang buta yang di Betsaida. Jadi untuk menjawab tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita setia melakukan dan menyelesaikan perkara kecil yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita? Yang pertama pasti kita harus beriman dulu kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus
memberikan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Setiap janji Tuhan kita iya dan aminkan. Walaupun dalam kenyataan tangan kita masih kecil, belum ada hasilnya. Tapi nggak sampai di situ. Harus punya iman yang bertindak. Harus aktif. Menghidupinya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hasilnya maksimal. Nggak perlu lihat hasilnya 2 kali, 3 kali seperti orang yang di Betsaida. Diludahin dan dipegang lagi matanya baru sembuh total. Kemudian jawaban selanjutnya terkait bagaimana cara kita setia melakukan dan menyelesaikan proyek kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 6. Kita belajar dari Pengkhotbah 11 ayat ke-6. 1 ayat aja. Tadi belum ya. Ini ada yang mau difoto dulu? Ada yang mau foto? Oke. Sudah difoto? Oke. Tadi lupa dikeluarin. Sekarang yang kedua, firman Tuhan ngajarin begini, Pengkhotbah 11 ayat ke-6. Taburlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ini aku sering banget bagiin ke teman-teman youth di youth hangout setiap 2 minggu sekali ya, minggu kedua dan minggu 4. Taburlah benihmu pagi-pagi. Apa sih yang Tuhan ingin ceritakan? Apa sih yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita dalam Pengkhotbah 11 ayat yang ke-6? Kenapa firman Tuhannya nggak bilang gini, taburlah duitmu sebanyak-banyaknya pada pagi hari. Taburlah emasmu, depositomu, taburlah tanahmu. Kenapa Tuhan suruhnya taburlah benihmu? Kecil. Tuhan nggak minta yang gede. Taburlah benihmu pagi-pagi. Taburlah itu artinya kita mengerjakan sesuatu, menabur. Benih adalah hal yang kecil, bukan hal yang besar. Bukan, Tuhan gak suruh kita nabur modal yang besar, tunggu kenal sama koneksi orang pembesar dulu, tunggu pendidikan yang tinggi dulu baru coba apply kerjaan di tempat yang bagus. Enggak. Tuhan suruh adalah taburlah benihmu, taburlah sesuatu yang kamu punya di tanganmu yang kecil itu. Pagi-pagi hari, maksudnya gini Bapak Ibu, kenapa firman Tuhannya gak bilang taburlah benihmu siang hari, malam hari, atau subuh. Tuhan bilang taburlah benihmu pagi-pagi hari. Tuhan cuma mau bilang begini. Kalau kita punya sesuatu yang kecil di tangan kita, itu jangan ditunda-tunda. Sedini mungkin lakukan. Karena kita nggak tahu apa yang kita tabur, apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Firman Tuhan bilang, karena engkau tidak mengetahui apakah ini dan itu akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi firman Tuhan bilang bahwa kalau kita punya talenta main drum kayak gini, lakukan dengan baik. Taburlah sedini mungkin dari pagi-pagi hari. Karena kita nggak tahu itu yang berhasil atau enggak. Atau jangan ceritanya beda lagi. Karena orang yang menunggu dan hanya memperhatikan tindakan, dia hanya cuma perhatiin doang, tidak akan menuai apa-apa. Firman Tuhan bilang jelas. Aku cuma closing gini aja Bapak Ibu. Tuhan melatih respon kita dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Jadi ketika Tuhan percayakan sesuatu yang kecil, sebenarnya Tuhan tuh lagi ngelatih responnya kita. Kita mau buang apa enggak tuh benihnya, atau kita kerjakan sebaik mungkin. Kalau kita cuma bisa ngajarin anak kecil, kerjakan itu sebaik mungkin. Sampai anaknya pinter. Kalau kita cuma bisa bikin kue yang paling bagus, paling enak. Jangan-jangan itu yang membawa kamu dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Ketemu dari bayar satu ke bayar selanjutnya. Taburlah benihmu pagi-pagi. Taburlah sedini mungkin, jangan tunggu-tunggu. Pakai iman yang bertindak seperti orang buta yang di Jericho dan di Siloam. Jangan seperti yang di Betsaida, imannya ada, cuman gak bertindak, hasilnya gak maksimal. Mesti 2 kali dulu baru sembuh total. Mesti kerja capek dulu sampai larut malam baru dapat hasil. Kalau hari-hari ini kita belum pernah mengalami dan merasakan berkat yang besar, perkara yang besar, belum merasakan menuai panen yang besar, belum merasakan anak kita menjadi berkat buat kehidupan kita dari pekerjaannya. Jangan-jangan firman Tuhan bilang, kita belum setia dalam perkara yang kecil. Belum memiliki iman disertai dengan tindakan. Belum menabur benih dari pagi hari, dan tidak memulainya dari sekarang, selalu menunda.
Saya closing satu ayat aja, ini ayat favorit saya juga, saya berikan juga sering di teman-teman youth, tentang seekor cicak. Ini ayat yang favorit banget dan sering saya bagiin. Amsal 30 ayat 28, ayat favorit saya. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja. Kalau saja cicak ini kita ajak datang ke sini nih, kita interview rame-rame. Dan kita tanya cicaknya, cicak, apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu bisa di istana raja? Bukankah kemarin kamu ada di rumah penduduk orang biasa? Paling cicak ini akan menjawab, sebenarnya aku gak ngelakuin apa-apa sih. Aku cuma lakuin apa yang aku bisa. Apa sih yang cicak bisa lakukan? Nangkap nyamuk dengan kemampuan dia pakai lidah. Dan nangkap nyamuk dari rumah yang satu, cep, ke rumah yang satunya lagi, cep, dapat lagi ke rumah yang satu lagi, cep. Dan one day, suatu hari, tiba-tiba dia di istana raja. Karena dia setia dalam hal perkara yang kecil yang dia miliki, cuma nangkap nyamuk. Apakah kita hari-hari ini udah belajar dari cicak ini? Dari setiap benih yang Tuhan udah kasih walaupun belum kelihatan hasilnya. Dari setiap benih yang kita tabur buat anak-anak untuk mereka sekolah dan kita belum lihat hasilnya. Apakah kita melakukannya dengan iman yang bertindak? Apakah kita melakukannya sedini mungkin? Saya berdoa agar jemaat JCC di tempat ini dapat memulainya sekarang. Start now. Jangan tunda-tunda, walaupun kecil. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Tuhan Yesus, hamba telah selesai menyampaikan isi hatinya Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan gak kembali sia-sia. Biarlah firman ini menjadi benih dan ditanam di tanah yang subur dalam setiap hati kami. Bertumbuh menghasilkan buah, dan buahnya itu gak hanya menjadi berkat buat kehidupan kami, tapi buat papa mama kami, bagi anak-anak kami juga Tuhan. Bagi orang-orang sekeliling kami, bagi gereja, bagi lingkungan pekerjaan kami Tuhan. Tuhan, pagi hari ini terima kasih udah Tuhan ingatkan untuk kita untuk setia dalam hal perkara kecil, memiliki iman disertai dengan tindakan, dan kami mau menabur benih yang Tuhan kasih walaupun kecil. Kami mau mulai dari sekarang Tuhan. Kami mulai dari sekarang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan udah berbicara buat setiap hati kami. Kami pulang menjadi baru Tuhan, mendapatkan pewahyuan yang baru dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah kami dan memberkati setiap kehidupan kami. Angkat kedua tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah menjadi berkat bagi keluarga, bagi bangsa ini, bagi generasi ini, bagi setiap kita yang sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Thank you. Selamat hari Minggu.